Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 PMK ingin mempresentasikan hasil dan pembahasan mengenai tugas PMK yang diberikan oleh Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelina Sorain Firdaus dengan NIM 0221028 dan teman-teman saya. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 021016. Saya Elva Sagita dengan NIM 0221017. Saya Abdul dengan NIM 0221024. Untuk soal yang pertama, misalkan jumlah uang yang dipinjam dari bankir adalah sebesar A, dan di akhir tahun pertama nasabah harus membayar uang cicilan sebesar P. Pada tahun berikutnya nasabah terus diharuskan untuk membayar cicilan di akhir tahun sebesar P plus Q. Lalu besar cicilannya bertambah menjadi P plus 2Q di akhir tahun berikutnya, P plus 3Q di akhir tahun berikutnya, dan seterusnya. Utang tersebut harus dilunasi setelah N tahun, yaitu ketika persamaan di bawah ini sudah terpenuhi. A. P per 1 plus I ditambah P plus Q per 1 plus I kuadrat ditambah P plus 2Q per 1 plus I pangkat 3 sampai P plus N min 2 dikali Q per 1 plus I pangkat N min 1 ditambah P plus N min 1 dikali Q per 1 plus I pangkat N. Dengan menggunakan persamaan di atas, buktikan bahwa besar pinjaman A dapat ditulis menjadi A sama dengan P per I dikali 1 min V pangkat N ditambah I per I dalam kurung 1 min V pangkat N per I dikurang N V pangkat N. Dengan V sama dengan 1 per 1 plus I. Lalu diselesaikan dari A tersebut itu dibagi 2, yaitu yang P sama Q. P per 1 plus I sampai P per 1 plus I pangkat N jadi P V dalam kurung 1 plus P ditambah V kuadrat ditambah sampai dengan V pangkat N. Lalu menggunakan rumus deret geometri, S sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Lalu dari yang sebelumnya itu didapatkan A-nya itu PV, R-nya itu V, N-nya sama dengan N. Lalu didapatkan S sama dengan PV dalam kurung 1 min V pangkat N per 1 min V. Lalu untuk yang Q juga sama, didapatkan QV pangkat 2 dalam kurung 1 plus 2 plus V 2V ditambah 2V kuadrat sampai dengan N min 1 dikali V pangkat N min 2. Ini dikeluarkan dari yang sebelumnya diturunkan, maka kalau dimasukkan D per dV maka jadinya PV kuadrat dalam kurung D dV dalam kurung V plus V kuadrat plus V pangkat 3 sampai V pangkat N min 1. Menggunakan rumus deret geometrik lagi, A-nya itu V, R-nya itu V, N-nya itu N. Maka didapatkan S QV kuadrat dalam kurung dV dalam kurung V dalam kurung lagi 1 min V pangkat N min 1 per 1 min V. Lalu dioperasikan dapatkan QV kuadrat dV dalam kurung V min V pangkat N per 1 min V. Lalu dipisah jadinya V 1 min V dikurang V pangkat N per 1 min V. Lalu mengingat aturan turunan sehingga QV-nya jadi dalam kurung 1 min V pangkat 2 dikurang
dalam kurung N V pangkat N min 1 dikali 1 min V per 1 min V kuadrat dikurang V pangkat N per 1 min V kuadrat. Lalu dapatkan ini 1 per V pangkat 2-nya dikeluarkan, sehingga didapatkan ini V kuadrat per 1 min V kuadrat dalam kurung 1 min N V pangkat N min 1 ditambah NVN dikurang VN. Maka dari yang kedua tersebut, yang dari deret geometrik itu, kedua S-nya digabung, didapatkan A PV dikali 1 min V pangkat N per 1 min V ditambah QV kuadrat per 1 min V kuadrat dalam kurung 1 min NV pangkat N min 1 ditambah NV pangkat N dikurang V pangkat N. Lalu disubstitusikan yang ini V sama dengan 1 per 1 plus I, Vn 1 per 1 plus 1 plus I pangkat N, 1 min V-nya jadi jadi I per 1 plus I. Maka didapatkan PV-nya itu P1 per 1 plus I per I per 1 plus I dikali 1 min V pangkat N. Ini untuk 1 plus I-nya bisa ditembak atas bawah sehingga didapatkan P per I 1 min V pangkat N. Lalu untuk QV-nya juga disubstitusikan yang ketiga ini. V pangkat N sama 1 min V, sehingga yang Q-nya didapat Q dalam kurung 1 per 1 plus I pangkat 2 per 1 I pangkat 2 per 1 plus I pangkat 2. Lalu dikali 1 min V pangkat N dikurang N V pangkat N min 1 dikali 1 min V. Lalu 1 plus I-nya juga bisa ditembak sama yang bawah, sehingga didapatkan Q per I pangkat 2 dalam kurung 1 min V pangkat N dikurang dalam kurung N V pangkat N min 1 dikali 1 min V. Lalu I-nya ini bisa dimasukkan ke dalam, maka per I di sini, juga per I. Lalu disederhanakan didapat Q per I 1 min dalam kurung 1 min V pangkat N per I kurang N V pangkat N. Maka terbukti dari tadi yang ini, yang P-nya dapat dari mana P-nya? Nah, dari P ini, P per I dalam kurung 1 min Vn sama Q per I 1 min V pangkat N per I dikurang NV pangkat N. Terbukti A-nya. Lalu untuk hasil pengerjaan D devis V dalam kurung V per 1 min V dikurang V pangkat N dikurang per 1 min V. Menggunakan aturan turunan, untuk F-nya itu V, untuk F aksen turunan pertama itu jadi 1, G-nya 1 dikurang V, lalu turunan pertamanya jadi G aksennya itu min 1, disubstitusikan, disederhanakan, didapat 1 per 1 min V pangkat 2. Itu untuk V per 1 min V. Untuk V pangkat N per 1 min V, F-nya itu V pangkat N, F aksennya itu diturunkan satu kali, ya jadinya V pangkat N dikali N per V. Lalu untuk G-nya itu 1 min V, maka G aksennya min 1. Menggunakan identitas eksponensial logaritmik, yaitu A pangkat B, eksponen B ln A, jadi Vn sama dengan IV pangkat N sama dengan eksponen N ln V.
Lalu menggunakan aturan rantai sehingga didapatkan V pangkat N dalam kurung N per V. Kalau menggunakan aturan turunan dapat N V pangkat N dalam kurung 1 min V dikurang V pangkat N dikurang dalam kurung min 1 yang tadi itu ya, ini. Lalu per 1 V per V dalam kurung 1 min V kuadrat. Maka untuk hasil pengerjaan DDV itu didapatkan hasil 1 per 1 min V kuadrat dikurang N V pangkat N dikali 1 min V dikurang V pangkat N dikurang 1 per V dalam kurung 1 min V pangkat 2. Disederhanakan didapatkan hasilnya ini. Sudah, sekian dari nomor 1. Oke, jadi di sini saya di sini akan menjelaskan untuk bagian nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2, di sini kami disuruh untuk membuat suatu algoritma yang menerima input I itu adalah besar suku bunga, yang A itu besar pinjaman, P itu besar cicilan awal, dan Q besar tambahan cicilan, dan menghasilkan output N yang yaitu waktu yang dibutuhkan oleh peminjam untuk melunasi utang. Nah, di sini jadi kami membuat dua metode, yaitu pertama metode secant dan yang kedua itu metode Newton-Raphson. Dan di sini kami menggunakan aplikasi berbasis MATLAB, yaitu mungkin langsung saja ke codingan. Oke. Jadi di sini pertama-tama kami meminta input dari user dengan mengetikkan kode yaitu I sama dengan input, dan di sini besar suku bunga itu untuk nanti kalau misalkan usernya itu diperlihatkan untuk nge-input dari besar suatu suku bunga, yaitu pertama I, parameternya yaitu suku bunga per periode, yang A itu besar total pinjamannya, terus yang P itu cicilan awal, dan Q itu tambahan cicilan untuk per periode. Lanjut kemudian ke V itu. Nah, V itu untuk menghitung faktor diskonto. Jadi ini di sini biasanya faktor diskonto itu untuk menghitung nilai sekarang dari uang masa depan. Jadi misalkan kayak nilai sekarang dari Rp1 adalah V dari setahun lagi gitu. Nah, terus lanjut ke yang kedua, itu fun, itu adalah fungsi untuk mencari bunga campuran dari diskonto yang menunjukkan jumlah total pinjaman A sebagai berikut yang bisa dilihat, yaitu itu merupakan rumus dari fungsi bunga campuran dijadikan dalam bentuk codingan seperti ini. Tujuannya itu untuk mencari N sedemikian hingga total cicilan itu sama dengan menjadi A. Terus lanjut ke yang kedua, itu NA sama dengan 1 sampai ke Jmax yang 100. Nah, untuk NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1, ini merupakan tetapan nilai awal, yaitu yang iterasi dari yang NA itu sama dengan 1 dan NB itu sama dengan 2. Terus R itu dia merupakan toleransi error di antara dua nilai iterasi terakhir. Jadi nanti kalau misalkan iterasinya sudah mencapai di nilai 0,0001, jadi dia akan berhenti. Terus Jmax ini dia untuk menentukan batas maksimum jumlah iterasi dari metode secant ini sampai 100. Terus lanjut ke metode secantnya yang geser ke bawah. Oke. Yang di atas sedikit. Nah, jadi di sini diberikan perulangan, yaitu dari for ke n yang paling bawah. Nah, di sini kita menentukan
NJ-nya yang NJ sama dengan NB itu merupakan rumus metode secant, yaitu menghitung berdasarkan dari dua tebakan sebelumnya, yaitu yang tadi yang di atas yang dari NA sama dengan 1 dan NB sama dengan 1. Terus kalau yang if ups itu dia mengecek apakah hasilnya itu sudah mendekati sudah cukup mendekati error yang cukup baik, error yang cukup kecil. Kalau misalkan iya, maka menghentikan iterasinya. Terus habis itu NA sama dengan NB itu dia untuk memberikan apa ya namanya? Memberikan nilai untuk tetapan yang selanjutnya dari NA sama dengan NB, terus nanti NB-nya dia itu sama dengan NJ. Jadi kayak nanti dari nilai 1, 2, terus nanti NB-nya 2-nya itu menjadi nilai yang selanjutnya, iterasi selanjutnya. Terus di N. Lanjut. Ini dia perulangan lagi. Kalau misalkan dia didapatkan solusi, maka akan menampilkan waktu yang F-print itu yang waktu hutang lunas. Kalau misalkan dia tidak ada solusinya, maka akan muncul yang jika itu error, misalkan kayak gitu, misalnya nilainya tidak sesuai dengan hasilnya, maka dia akan muncul yang solusi tidak didapat di dalam iterasi bla 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 itu. Terus kalau misalkan udah dia bertemu dengan solusinya, maka lanjut ke F-print waktu hutang lunas bla bla bla. Nanti untuk hasilnya ada di nomor 3. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke metode Newton-Raphson. Newton-Raphson tuh untuk mencari akar dari suatu fungsi non-linear. Dalam konteks ini, kode ini digunakan untuk menghitung jumlah periode atau N pelunasan hutang berdasarkan suku bunga, besar pinjaman, dan cicilan. Mulai dari atas ya. Ini metode Newton-Raphson yang pertama tuh sama seperti metode sebelumnya, di mana itu besar suku bunga, terus besar pinjaman, besar cicilan awal, besar tambahan cicilan, dan di mana V itu merupakan faktor diskonto, di mana V itu sama 1 per 1 plus I. Kemudian kita masuk ke fungsi yang untuk dihitung akar. Itu fungsi yang itu tuh merepresentasikan nilai sekarang dari deret cicilan bertingkat cicilan awal P bertambah Q setiap periode. Fungsi ini dicocokkan dengan A, sehingga ketika Fn sama dengan 0, maka jumlah periode N yang dicari sudah tepat. Kemudian kita lanjut ke turunan fungsi, di mana kode tersebut itu yang fun N itu terhadap N, itu diperlukan untuk metode Newton-Raphson, di mana N next itu sama dengan N current, di mana min Fn per V aksen N. Kita langsung masuk ke inisialisasi metode Newton-Raphson. Ini yang membedakan sama metode sebelumnya karena di sini kodenya itu nest sama dengan 1, R-nya 0,00001, di mana Gmax-nya sama dengan 100. Kemudian kita masuk ke iterasi Newton-Raphson-nya, di mana iterasi ini akan berhenti jika nilai sudah cukup dekat, selisih atau relatif kecil. Jika mencapai iterasi maksimum tanpa konvergen, akan muncul pesan error. Kita lanjut ke hasil di bawah. Print hasil. Nah, oke. Di situ jika iterasi berhasil, itu menampilkan jumlah periode N dalam angka desimal, bisa dibulatkan jika perlu. Jika tidak berhasil, itu menampilkan pesan bahwa solusi tidak bisa ditemukan atau tidak ada solusi. Untuk jawabannya itu ada di nomor 3.
Sudah selesai kah? Selanjutnya nomor 3. Pada nomor 3 ditanya berapa tahun waktu yang dibutuhkan Pak Yamil untuk melunasi hutangnya dan juga menganalisis metode mana yang lebih baik digunakan dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu apakah metode second atau metode Newton-Raphson yang lebih baik. Pada output dari codingan di atas didapatkan besar suku bunga, yaitu di input dari soal nomor 3, yaitu 0,03171 dengan besar pinjaman 125 juta dolar dengan cicilan awal yaitu 12.500 dolar. Dengan besar tambahan cicilannya yaitu 500.000, di mana baik pada metode second ataupun Newton-Raphson mendapatkan N yaitu 10,109237, yang mana yang akan dibulatkan ke 11 tahun. Setelah melakukan perhitungan didapatkan hasil baik metode second maupun metode Newton-Raphson. Waktu yang dibutuhkan Pak Yamil untuk melunasi hutangnya adalah 11 tahun. Metode Newton-Raphson memiliki kelebihan yaitu konvergensi yang lebih cepat, yang mana dapat menjadi metode yang baik. Namun, jika implementasi yang lebih sederhana lebih diutamakan daripada kecepatan konvergensi, metode second bisa menjadi pilihan yang lebih baik, sehingga untuk masalah ini akan lebih baik untuk menghitung menggunakan metode second, karena tidak sekompleks metode Newton-Raphson. Dalam konteks perhitungan waktu yang dibutuhkan peminjam untuk melunasi hutang, metode second dapat digunakan untuk mencari nilai N, di mana waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang sebagai akar persamaan Fn sama dengan 0, di mana Fn sama dengan P plus dalam kurung A dikali dalam kurung 1 plus I per 12 pangkat N dikalikan dengan dalam kurung 1 plus I per 12 min 1 dikurangi dengan P plus Q dikali dengan 1 plus I per 12 pangkat N min 1. Lalu dibagi dengan I per 12. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.